Secara umum, sistem basis data atau database system dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan program aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Kita bisa lihat di sini clue-nya atau yang perlu digarisbawahi adalah kumpulan data. Data tersebut disimpan secara sistematis, ada strukturnya, ada cara penyimpanannya, yaitu berupa kolom dan baris tadi, field dan records. Disimpannya di dalam komputer. Data tersebut dapat diolah atau dimanipulasi. Contohnya tadi dilakukan sorting atau searching menggunakan sebuah program aplikasi. Karena database tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada di belakang aplikasi untuk menghasilkan informasi. Ini yang harus Anda pahami mengenai database system. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis, simpannya dalam komputer. Data tersebut dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan program aplikasi untuk menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Menurut pendapat ahli database Thomas Connolly dan Caroline Beck dalam bukunya Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, mendefinisikan database sebagai berikut. Ini adalah terjemahannya. Database merupakan sekumpulan data logik yang saling berhubungan, dan gambaran dari data tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Perlu diperhatikan kata-kata yang pentingnya. Yang perlu digarisbawahi adalah sekumpulan data logika yang saling berhubungan, lalu dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Bapak Fatansyah pada bukunya Basis Data terbitan Informatika, database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa atau sistematis dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan informasi. Dari tiga kesimpulan tadi, dari tiga definisi tadi, kita bisa menyimpulkan garis merahnya bahwa database adalah sekumpulan data. Data tersebut saling berhubungan dan disimpan. Disimpannya mempunyai sistematika tertentu. Dengan sistematika tertentu yang terstruktur, tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kalau begitu, bagaimana sih implementasi database dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa sistem basis data atau database system adalah komponen yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Hampir di semua sistem aplikasi terdapat suatu sistem basis data. Apalagi saat ini ya, di mana teknologi semakin canggih, aplikasi semakin berkembang, otomatis database juga semakin berkembang dan semakin banyak digunakan.
dan makin mendukung untuk terciptanya aplikasi-aplikasi dengan basis data yang lebih canggih. Pada hakikatnya, kebanyakan data yang disimpan dan dipanggil adalah data berupa teks dan angka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga data berupa gambar, suara, ataupun video juga bisa disimpan dalam database. Kita contohkan penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya ini ada seorang siswa dan siswi. Nah, ketika akan berangkat sekolah, nah ini sekolahnya masih tatap muka ya, sebelum pandemi ini, atau nanti setelah pandemi berakhir, kita sekolah tatap muka lagi. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka menggunakan aplikasi map atau peta untuk menentukan jalan mana yang harus mereka ambil. Misalnya untuk melihat jalan mana yang nggak macet atau jalan mana yang lebih cepat untuk sampai di sekolah. Aplikasi peta ini juga menggunakan database. Lalu sampai sekolah, siswa tersebut melakukan proses absensi atau mengisi daftar kehadiran menggunakan sistem informasi akademik. Tentunya menggunakan database juga. Selanjutnya, saat pembelajaran, siswa-siswi menggunakan LMS atau e-learning. Contohnya adalah Google Classroom. Google Classroom menggunakan database. Nah, ketika membutuhkan referensi, siswa-siswi bisa mengunjungi perpustakaan online. Dalam perpustakaan ada juga aplikasi untuk menyimpan data-data buku dan melakukan proses pinjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Contohnya adalah aplikasi Dilan ini yang telah dibikin oleh alumni RPL beberapa tahun ke belakang. Aplikasi Digital Library Application ini tentu saja menggunakan database. Nah, ketika referensi dalam perpustakaan masih kurang dan Anda memerlukan untuk searching di internet, Anda dapat menggunakan search engine Google. Google sudah kita bahas tadi bahwa data-datanya juga disimpan dalam database. Ketika istirahat, siswa-siswi tadi bisa saja memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Ataupun ketika sudah jam pulang, mereka yang tidak membawa kendaraan atau tidak dijemput bisa juga mengorder ojek online. Salah satu contoh aplikasinya adalah Gojek. Ini aplikasi buatan anak Indonesia yang tentunya Gojek ini juga menggunakan database. Sampai di rumah, ada sebuah teknologi yang dinamakan smart home, di mana semua fitur-fitur rumah terhubung dengan internet. Contoh aplikasinya adalah Google Home atau Google Nest. Jadi kayak mau nyalain lampu tinggal pakai aplikasi aja, mau ngunci pagar juga pakai aplikasi, mau buka pintu pakai aplikasi. Aplikasi ini tentunya menggunakan database. Dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dekat sekali dengan penggunaan database. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ada komponen basis data.
Di antaranya adalah hardware, software, operating system, basis data lain, database management system atau DBMS, user, dan program aplikasi atau sistem informasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan dan manfaat database. Basis data dirancang dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi dalam beberapa aspek. Nah, tujuan utamanya adalah meminimalkan pengulangan data atau redundansi dan tercapainya independensi data. Pengulangan data ini adalah tidak perlu ada data yang sama disimpan berkali-kali. Misalnya siswa A berada di kelas 10.1, nanti siswa B ada juga di kelas 10.1, siswa C di kelas 10.1. Nah, data ini yang dinamakan data yang berulang. Nah, hal tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan database. Database tentunya dapat menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstraksi informasi yang berguna secara tepat waktu. Nah, beberapa aspek-aspeknya adalah yang pertama ini speed atau kecepatan dalam kita memperoleh informasi. Contohnya seperti ini, misalnya ada suatu kasus dalam satu sekolah terdapat 1.000 siswa. Suatu saat pimpinan dari sekolah tersebut membutuhkan data beberapa siswa yang lahir di bulan Maret, misalnya seperti itu. Bayangkan misalnya sekolah tersebut belum menggunakan database. Berarti dalam satu siswa mengumpulkan berkas-berkas dalam satu map dokumen, misalnya seperti itu ya. Ada 1.000 siswa, berarti ada 1.000 map dokumen yang disimpan dalam satu ruangan. Mungkin ada beberapa lemari atau rak-rak kayak gitu ya. Bayangkan proses pencariannya, mencari siswa yang lahir di bulan Maret. Akan membutuhkan banyak waktu untuk mengecek atau membuka map siswa satu persatu. Diambil satu mapnya, dicek, oh dia lahirnya bulan Februari nih, bukan. Ambil lagi satu, oh dia lahirnya bulan Agustus, bukan. Ambil lagi, oh dia lahirnya bulan Maret nih, satu, baru kekumpul satu data. Ambil terus dan berulang seperti itu. Bayangkan berapa lama dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data siswa yang lahirnya di bulan Maret dari 1.000 siswa. Bisa seharian atau bahkan 1 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bandingkan dengan menggunakan database, kita hanya tinggal searching saja yang birth date-nya, kalau dalam contoh video tadi ya, yang birth date-nya atau tanggal lahirnya, kita set bulannya Maret atau 03. Go, kita searching, maka dalam sepersekian detik akan tampil data siswa-siswa yang lahirnya di bulan Maret. Hal tersebut dapat mengefektifkan pekerjaan dari segi kecepatan atau waktu. Yang kedua adalah space. Space ini berhubungan dengan penyimpanan. Kalau belum menggunakan database, masih memakai map-map tadi, mungkin sekolah tersebut masih membutuhkan sebuah ruangan atau 2 buah ruangan dan beberapa lemari-lemari dan beberapa lemari-lemari atau rak-rak untuk menyimpan map tadi. Tapi kalau menggunakan database kita tidak perlu itu, kita hanya butuh sebuah komputer untuk menyimpan semua datanya. Yang selanjutnya adalah dari aspek accuracy atau ketepatan data. Penggunaan database mendukung untuk mendapatkan data yang akurat.
Misalnya pada contoh kasus tadi, di mana seorang pimpinan membutuhkan siswa yang lahir di bulan Maret. Nah, dalam penyimpanan data konvensional bisa saja terjadi kesalahan data, misalnya salah tulis atau salah baca. Misalnya ada seorang siswa A, dia menulis tanggal lahirnya 02/03 tahun sekian misalnya. Dia menulis angka 3-nya ambigu atau salah tulis ya, sehingga yang membacanya menilai, oh ini bukan bulan 3, ini bulan 8, ini bukan bulan Maret, ini bulan Agustus. Bukan, dia nggak termasuk. Nah, apa yang terjadi? Dokumen A ini tidak akan lolos seleksi sebagai siswa yang lahir di bulan Maret. Padahal siswa A lahirnya di bulan Maret. Hanya karena terjadi kesalahpahaman, siswa ini tidak lolos. Hal ini akan merugikan siswa tersebut. Nah, dalam database, akurasi data akan sangat terjaga. Hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Lalu, availability. Penggunaan database mendukung ketersediaan data. Dan juga completeness. Dalam database, kita bisa menyimpan data selengkap-lengkapnya. Juga dalam database, datanya bersifat aman. Dalam database mendukung security, keamanan data. Karena data dalam database tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Kita bisa atur peran dari tiap akun dalam database tersebut. Dan yang terakhir, dengan menggunakan database, kita bisa melakukan data sharing atau berbagi pakai sumber database. Dalam satu database bisa digunakan di berbagai level user. Misalnya dalam database sekolah, satu database ini bisa digunakan oleh bagian TU atau bagian Wakasek kurikulum atau Wakasek kesiswaan atau bagian keuangan atau bahkan pimpinan dan siswa. Data dalam database ini dapat dipakai oleh beberapa user. Baik, sekian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk mengajukan pada kolom komentar maupun pada grup belajar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.